Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F1, perkenalkan nama saya Ibu Cibri, absen 21. Dan Saya Bayu, absen 16. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kemiskinan di Afrika Selatan. Untuk memenuhi tugas Bu Arina selaku dosen ekonomi pembangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertiannya. Afrika Selatan itu sebuah negara yang dikenal dengan lanskap alam yang memukau dan keberagaman budaya yang kaya. Juga memiliki potret yang cukup kelam dalam bentuk kemiskinan. Meskipun memiliki ekonomi terbesar di benua Afrika, ketidaksetaraan ekonomi yang dalam sejarah apartheid yang kelam telah meninggalkan jejak kemiskinan yang berdampak pada jutaan orang di negara ini. Baiklah, mari kita bahas ke seluk-beluk kemiskinan di Afrika Selatan. Definisi kemiskinan di Afrika Selatan. Sebelum memahami potret kemiskinan di Afrika Selatan, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kemiskinan di negara ini. Kemiskinan di Afrika Selatan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Namun, kemiskinan di negara ini juga memiliki dimensi yang lebih dalam, termasuk ketidaksetaraan sosial, dan ekonomi yang masih membayangi masyarakat. Lanjut, untuk statistik kemiskinan di Afrika Selatan, yaitu statistik kemiskinan di Afrika Selatan memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Stat SA, lebih dari seperempat penduduk negara ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional yang saat itu ditetapkan pada tingkat pendapatan bulanan kurang dari 810 rand atau sekitar 50 US dollar pada saat itu. Ini adalah fakta yang mengkhawatirkan mengingat status negara ini sebagai ekonomi terbesar di benua Afrika. Kita lihat dari gambar tersebut adalah potret dari kemiskinan di Afrika Selatan. Lanjut, apa dampak kemiskinan pada masyarakat Afrika? Pada saat itu dampak kemiskinannya adalah kasus kemiskinan yang muncul, spiral penurunan kualitas hidup, ketidaksetaraan ekonomi yang telah menciptakan divisi yang jelas antara kelompok dan masyarakat. Masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki akses terbatas, layanan kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan peluang pekerjaan yang layak. Hal ini menghasilkan lingkungan setan kemiskinan yang sulit diputuskan. Dampak yang ketiga, yaitu selain itu, kemiskinan juga menjadi penyebab masalah kesehatan yang signifikan. Penyakit menular seperti HIV atau AIDS menyebar dengan cepat, komunitas yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu. Nah, jadi di sini ada upaya penanggulangan kemiskinan di Afrika Selatan, yaitu pemerintah Afrika Selatan telah membuat sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Ada suatu program bantuan sosial seperti South African Social Security Agency atau biasa disingkat dengan SASSA telah dirancang untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Namun, tantangan yang masih ada adalah mengatasi agar penyebab kemiskinan, seperti ketidaksetaraan ekonomi yang mendalam dan masalah ketidaksetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya, selain itu, organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional juga telah berperan penting dalam upaya mengatasi kemiskinan di negara ini. Mereka telah meluncurkan berbagai proyek untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi di antara kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan. Kemudian, kemiskinan. Kemiskinan di Afrika Selatan adalah masalah yang meluas dan berdampak serius. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrim, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dalam masih merupakan tantangan utama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang telah mengakar selama bertahun-tahun ini. Harapan bagi Afrika Selatan adalah bahwa dengan komitmen yang kuat, perubahan positif dapat dicapai dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakatnya. Kemudian ini ada suatu kutipan dari Afrika Report pertama kali di Cina masuk ke industri Cina maksudnya di industri minyak di Sudan pada tahun 1995. Pada masa itu merupakan perang sipil.
terbesar kedua yang terjadi di Sudan. Bahkan setelah Sudan Selatan untuk merdeka pada tahun 2011, media melaporkan ada sekitar 5 bantuan finansial asal Cina yang teridentifikasi di Sudan Selatan. Proyek tersebut mencakup untuk membantu konstruksi rumah sakit di Bentiu pada tahun 2011. Nah, mereka memberi pinjaman kurang lebih 200 juta untuk agrikultur, pendidikan, kesehatan, dan suplai air di Sudan Selatan. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah dijuluki sebagai benua hitam saat masa penjajahan Perancis. Benua Afrika memiliki potensi alam dan sumber minyak yang bisa menjadi penopang ekonomi. Di satu sisi, negara paling miskin di dunia kerap berasal dari Afrika. Global Finance Magazine pada tahun 2022 membuat daftar negara yang masuk berbagai negara paling miskin. 5 peringkat teratas merupakan negara di benua Afrika, yakni Burundi, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, dan Somalia. Berdasarkan sejumlah pengamat ekonomi dan pasar, sejumlah negara di Afrika menjadi negara miskin disebabkan ketidakstabilan politik, perang antar suku, perang saudara, perang etnis, dan sebagainya. Negara yang mengalami peradaban yang undur ditambah dengan kondisi politik tidak stabil dianggap kunci untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara. Terlepas dari bagaimana sejarah masa lalu negara tersebut sebelumnya, seperti Burundi yang disebut pernah memiliki era kerajaan cukup makmur, meski demikian ketidakstabilan politik bahkan tidak dapat mempengaruhi minat investor di Afrika, sebut saja Cina yang berinvestasi minyak di Sudan Selatan. Jadi sekian presentasi dari kita berdua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.